Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika kali ini bersama saya, Bapak David Tokada. Pada kelas 7, mata pelajaran matematika akan dibawakan oleh saya sendiri, Ibu Neldi Abbas dan Ibu Yosepina secara bergantian. Nah, untuk pertama kalinya Bapak yang akan mengajikan materi pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak akan mengajikan topik-topik pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Pada kelas 7, ada 12 KD yang akan kita selesaikan, yang terdiri dari 10 topik secara umum. Yang pertama, bilangan, himpunan, aljabar, persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel, rasio, perbandingan senilai dan berbalik nilai, hubungan sudut, luas dan keliling segi 4, dan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram lingkaran maupun diagram batang. Nah, itulah yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Nah, pada pembelajaran matematika kita akan membicarakan bersama-sama bagaimana kontrak pembelajaran selama kita mengikuti pembelajaran secara daring. Ada kesempatan-kesempatan yang harus kita buat bersama. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran minimal 80%. Di sini kita lihat dari daftar hadir yang disajikan dalam Teams. Jadi, ketika selesai menyelesaikan pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Berikutnya, penilaian. Nah, penilaian dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah penilaian harian yang berupa tugas-tugas ulangan harian, itu kita berikan 60%. Dan untuk penilaian tengah semester 20% dan penilaian akhir semester 20%. Itulah yang akan menjadi nilai kalian nantinya di dalam nilai rapor. Nah, pada pembelajaran pertama kita saat ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, KD 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian KD 4.1 menyelesaikan masalah yang terkait dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, itu yang akan kita bahas selama pertemuan pertama kita pada saat ini. Nah, berbicara tentang bilangan, ini merupakan suatu hal yang tidak asing lagi, karena dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu bergelut dengan bilangan. Di SD juga kalian sudah belajar tentang bilangan. Nah, menurut pemahaman kalian, apa itu bilangan? Oke, baik. Jadi bilangan adalah sebuah ide abstrak yang menyatakan banyaknya suatu himpunan. Karena idenya abstrak, artinya tidak bisa kita lihat dalam bentuk kenyataan, maka dibuatlah yang namanya lambang bilangan. Sehingga misalnya banyaknya bilangan 2, itu dituliskan dengan angka 2. Karena kalau itu hanya sebagai atas ide, itu tidak bisa dilihat bagaimana menuliskan banyaknya misalnya siswa di dalam kelas. Berikutnya, Bapak akan sajikan macam-macam bilangan. Nah, macam-macam bilangan secara umum, yang pertama adalah bilangan kompleks, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan pecahan, bilangan bulat, kemudian bilangan caca, bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Itu secara umum. Namun, pada pembelajaran kita kali ini, kita fokus hanya kepada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, apa itu bilangan bulat? Nah, di SD tentu kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Ada 3 bagian secara umum. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, contoh bilangan bulat positif, ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, biasa juga dikenal juga dengan bilangan asli. Kemudian bilangan nol. Nah, gabungan bilangan nol dan bilangan asli biasa dikenal lagi dengan namanya bilangan caca. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, menjelaskan urutan bilangan bulat.
Yang kedua, menentukan urutan bilangan bulat. Untuk membandingkan dua buah bilangan dapat dilihat pada garis bilangan. Bilangan yang berada paling kanan lebih besar dari bilangan yang berada di sebelah kiri. Misalnya bilangan A terletak pada sebelah kanan dari bilangan B, maka A lebih besar dari B. Begitu sebaliknya, jika A berada pada sebelah kiri dari B, maka A lebih kecil dari B. Sebagai contoh, manakah yang lebih besar antara 3 atau 5? Nah, pada garis bilangan kita lihat bahwa 5 berada di sebelah kanan dari 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 5 lebih besar daripada 3. Contoh yang kedua. Manakah yang lebih besar? Min 8 atau min 2? Iya, karena min 2 berada di sebelah kanan daripada min 8, maka disimpulkan bahwa min 2 lebih besar daripada min 8. Kita lihat contoh yang ketiga. Manakah yang lebih besar? Min 3 atau 0? Iya, karena 0 berada di sebelah kanan daripada min 3, maka dapat disimpulkan bahwa 0 lebih besar daripada min 3. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian dapat memahami bagaimana membandingkan bilangan bulat? Mudah bukan? Nah, untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana membandingkan bilangan bulat, nanti Bapak akan bagikan tugas yang dapat dilihat pada channel tugas pada Microsoft Teams. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dan kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya dengan topik membandingkan bilangan pecahan. Baik anak-anak, sampai jumpa. Jangan lupa mengisi absen dan mengerjakan tugas yang disediakan pada kelas tim. Selamat